Quran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullahu taala, yang sekarang ini kita sampai kepada bab 49, yaitu tentang mensyukuri nikmat Allah dan mengakui bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sekali lagi berkaitan dengan mensyukuri nikmat Allah. Ya, ini judul dari bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah, mensyukuri nikmat Allah. Nah, artinya di sini bahwa nikmat di sini umum, yakni seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat berada di atas tauhid. Ini nikmat yang sangat besar. Kemudian nikmat di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun nikmat yang sangat besar. Banyak orang-orang mengaku beragama Islam, namun jauh dari tauhid dan jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nikmat diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk talabul ilmi. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Karena banyak sekali, lihat, ya ini banyak sekali umat Islam yang ternyata tidak dapat mempelajari agamanya. Tidak dapat mempelajari agamanya. Maka hendaknya kita bersyukur dan bersyukur atas nikmat talabul ilmi. Belajar ilmu agama. Wabil khusus belajar tauhid. Belajar akidah. Hal-hal pokok yang mendasar dalam agama ini. Dan nikmat-nikmat lainnya yang Allah karuniakan kepada kita semua, hendaknya kita bersyukur dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sudah sangat banyak sekali Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa. La tuhsuha, tidak akan mampu, tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah berkaitan dengan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur.
sehingga nikmat tersebut akan ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, maka pasti, kata Allah, pasti la azidannakum, pasti aku akan tambahkan lagi nikmat kepadamu. Ditambah lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, jika kebalikannya, wala in kafartum, jika kalian kufur atas nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azabku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah oleh para jamaah. Lihatlah oleh para jamaah ancaman keras dari Rabbul Alamin bagi orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun misalnya kita dalam keadaan sakit, kemudian ada yang bertanya bagaimana kabar Anda, maka kita jawab alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Atas segala keadaan. Inilah jawaban yang benar. Ketika seorang dalam keadaan tidak sehat, kurang fit, ditanya oleh teman atau siapapun, bagaimana kabar Anda? Maka jawabannya adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan atau dalam segala keadaan. Inilah yang harus kita fahami, bahwa teramat banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kalaulah misalnya seorang hamba menghitung antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama puluhan tahun ini, mulai kita berada di perut ibu kita, itu sudah diberi nikmat. Hanya saja mungkin kita tidak merasakannya. Kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berada di perut ibu kita selama kurang lebih 9 bulan. Kemudian terlahir ke dunia, mendapatkan nikmat-nikmat yang lain, mendapatkan nikmat-nikmat yang lain yang belum kita rasakan sebelumnya. Terus bertambah usia, terus bertambah nikmat, maka itu semua tidak dapat kita hitung. Dan bila dibandingkan, jika kita mendapatkan sakit atau musibah, tentu nikmat tersebut tidak akan putus, dan tentunya kita lebih banyak mendapatkan nikmat tatkala kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan wal'afiyah. Nah, inilah yang wajib kita syukuri dalam kehidupan kita ini. Banyak-banyaklah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyah syakur, kata Allah. Sedikit dari para hambaku yang bersyukur. Artinya apa? Kebanyakan manusia kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Telah diberi berbagai macam nikmat namun tidak dapat mensyukurinya, bahkan kufur atas nikmat-nikmat tersebut. Nah, inilah berkaitan dengan kebanyakan manusia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengingat selalu tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Teramat banyak apa yang Allah telah limpahkan, apa yang telah Allah karuniakan kepada kita semua dari nikmat ini, nikmat itu, dan lain sebagainya. Dan inilah berkaitan dengan kewajiban kita sekali lagi bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini secara umum dikatakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam judul babnya ini, mensyukuri nikmat Allah, seluruh nikmat-nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian dikatakan di sini dan mengakuinya bahwa nikmat-nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Datang dari Allah pada dasarnya. Datang dari Rabbul Alamin. Datang dari Rabb alam semesta ini. Dan tidak boleh kita ingkari yang seperti ini. Bukan datang dari manusia, bukan datang dari para hamba, si fulan dan allan, tidak. Pada dasarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikannya. Allah lah yang mengkaruniainya kepada kita semua.
Allah lah yang telah menakdirkannya. Maka hendaknya inilah yang harus kita akui, bahwa seluruh nikmat itu datang dari Allah, bukan dari makhluk. Ya, bukan dari makhluk. Maka korelasi hubungan judul bab dengan dengan tauhid sangatlah erat sekali. yakni orang yang bertauhid dengan sebenar-benar tauhid, maka akan bersyukur atas nikmat Allah dan mengakui bahwa nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu berkaitan dengan nikmat itu sendiri ada beberapa unsurnya. Ya, atas nikmat-nikmat tersebut ada beberapa unsurnya yang harus kita pahami. Yang pertama, unsur hati. Artinya bahwa hati kita mengakui. Hati kita mengakui bahwa seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Ingat itu. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, unsur lisan. Minimal kita ucapkan alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Nah, itu contoh. Jadi ucapan yang harus mengalir dari lisan kita, keluar dari lisan kita katakan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian unsur yang ketiga adalah anggota tubuh. Bahwa anggota tubuh kita yakni arahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda kita bersyukur. Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalaulah kita arahkan anggota tubuh kita ini kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kaki melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhai, ke majelis ilmu, ke masjid, ya tempat-tempat yang Allah ridhai. Ya, tangan kita pun demikian dan lain sebagainya, panca indera kita dan seterusnya. Hendaknya kita buktikan bahwa kita adalah hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga unsur di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid, sekali lagi, orang yang bertauhid adalah orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sudah pasti mengakui bahwa nikmat-nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan lihat ya dari penjelasan bab ini berkaitan dengan orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang menisbatkan ya atau menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari kufur nikmat namanya. Kufur nikmat wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan sekali lagi, ingat bahwa kebanyakan manusia ingkar, kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah, namun dari dirinya sendiri. Wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Inilah korelasi hubungan antara judul bab dengan tauhid. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kepada dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi di sini. Ada dua ayat Al-Quran dibawakan dan satu hadis Nabi yang panjang, nanti kita akan dengarkan ya berkaitan dengan hadis Nabi ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan dalil yang pertama dari surat Fussilat ayat 50. Dari surat Fussilat ayat 50 Allah berfirman, "Walain adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadza li." Artinya, dan jika kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari kami atau nikmat, sudah ia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku. Yani inilah ya, yakni kebaikan yang berasal dari diriku. Ya, wal'iyadzubillah. Ya, kita lihat contohnya apa? Contohnya begini. Diberikan di sini tafsiran dari Al-Imam Mujahid, di mana beliau mengatakan ini adalah karena usahaku. Lihat. Ya.
Ini adalah karena usahaku. Dan akulah yang berhak dengannya. Dan Ibnu Abbas mengatakan maksudnya ialah ini adalah dari diriku sendiri. Nah, lihat. Ini berkaitan dengan ucapan orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat itu disandarkan kepada dirinya ya sebagai makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas kufur nikmat. Ini kufur nikmat ya. Jadi orang yang dikatakan kufur nikmat, maka orang ini tidak langsung dikeluarkan dari Islam. Ingat, kufur nikmat itu bukan murtad ya, beda. Ya, murtad jelas keluar dari agama Islam. Tapi kufur nikmat boleh jadi orangnya adalah Muslim, ya, orangnya orang Islam, tapi ucapannya menunjukkan dia kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ya menyandarkan nikmat itu kepada dirinya, ya, kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan kufur nikmat, orangnya tetap Muslim namun perbuatannya dosa besar. Bagian dari dosa besar dikarenakan ia telah kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau disebut dengan kufur asghar, kufur kecil gitu ya, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Jadi misalnya sekali lagi tadi dikatakan apa? Dikatakan ini adalah hasil usahaku. Ini adalah karena kepandaianku. Ini karena kecerdasanku. Ini adalah karena hasil yakni banting tulangku misalnya atau peras keringatku misalnya dan lain sebagainya lah. Semuanya disandarkan kepada dirinya saja, bukan kepada Rabbul Alamin. Nah, inilah ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang menunjukkan orang itu atau hamba tersebut kufur nikmat dan jelas yakni termasuk dari orang yang sombong pada dasarnya ya, karena apa yang ia dapat pada dasarnya datang dari Allah namun tidak diakuinya, tidak diakuinya. Nah, ini adalah kesalahan ya besar, dosa besar, dosa besar ya. Jadi kita lihat contoh yang sangat baik sekali, contohnya Nabi Sulaiman. Apa yang tidak dimiliki oleh Nabi Sulaiman di masanya? Lihatlah Nabi Sulaiman yang Allah karuniakan berbagai macam nikmat ya, berupa apa? Berupa ya di kenabian, berupa risalah, kerasulan, berupa kerajaan yang besar, ia dapat menguasai seluruh yakni bangsa jin, bahkan hewan sekalipun, ya bahkan angin dengan izin Allah tunduk atas perintah Nabi Sulaiman. Angin saja tunduk atas perintah Nabi Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman dapat mendengar dan memahami bahasa semut. Bayangkan, dari kejauhan dia dapat menangkap ya bahasa semut, memahami betul perkataan semut ya. Nah, inilah yang Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman. Namun lihat apa perkataan Nabi Sulaiman ya dalam surat ya An-Naml, dalam surat ya yang disebut An-Naml atau semut itu, di mana Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Inilah keutamaan yang Allah limpahkan kepada diriku guna menguji aku apakah aku tergolong hamba yang ya, tergolong hamba yang kufur atau hamba yang bersyukur. Ya, liyabluwani aashkuru am akfur, agar Allah menguji diriku yakni apakah aku tergolong dari hamba yang bersyukur atau kufur nikmat. Nah, ini jawaban yang baik, jawaban yang bagus sekali dari Nabi yang mulia, Rasul yang mulia, ya, raja yang mulia di zamannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada diriku. Liyabluwani, guna menguji diriku. Aashkuru am akfur. Apakah aku tergolong hamba yang bersyukur ataukah kebalikannya itu hamba yang kufur nikmat. Baik.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ucapan-ucapan seperti ini barangkali pernah kita dengar ya. Pernah kita dengar pada sebagian orang. Ucapan-ucapan seperti ini kalau dibawakan kepada bidang akidah, ya bidang akidah begitu ya, dan dikaitkan dengan kelompok dari kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sesat, ini ada pada kelompok Qadariyah. Ingat, ada pada kelompok apa? Qadariyah. Itu kelompok yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah tidak memiliki kehendak. Namun manusialah yang memiliki kehendak sepenuhnya atas ya perbuatan manusia itu sendiri. Allah tidak ada campur tangannya, kata mereka. Allah tidak memiliki campur tangan dalam kehidupan manusia, ya. Makanya kalau di antara mereka itu ditanya, misalnya ya, ditanya, "Pak, ya, Masya Allah ini usaha Anda lancar, sukses, bisnis Anda maju, berkembang, dan seterusnya. Apa kata orang yang memiliki warna-warna Qadariyah?" Orang ini mengatakan, "Oh, tentu karena saya pintar. Tentu karena otak saya encer. Karena saya bekerja keras. Karena saya banting tulang siang malam. Ya. Karena saya hebat. Ya. Karena saya memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dan lain sebagainya." Ucapan-ucapan seperti ini ya adalah ucapan yang tidak baik, tidak benar, dan tentunya ucapan ini yakni mengandung kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada Allah, tetapi langsung kepada diri si hamba tersebut. Nah, inilah warna-warna Qadariyah. Warna-warna Qadariyah. Nah, sekarang kapan muncul? Kapan muncul kaum Qadariyah ini? Ya, dalam sejarah umat Islam, kaum Qadariyah ini muncul pertama kali di akhir dinasti Umayyah. Di akhir dinasti Umayyah atau di akhir-akhir kehidupan para sahabat, ya. Seperti sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, dan yang lainnya lah, begitu di masa itu. Maka ya pemikiran Qadariyah ini diambil dari seorang Nasrani yang masuk agama Islam lalu murtad dari Islam yang bernama Sausan, ya, walaupun memang ada sebagian yang menyebutnya Sin Sawai, ya, atau Si Sawai gitu, ya, ada juga yang menyebutnya dengan Sausan begitu, ya. Jadi orang ini asalnya beragama Nasrani, kemudian masuk agama Islam, lalu murtad dari agama Islam. Nah, pemikirannya ini diambil oleh seorang, ya, yakni yang bernama Ma'bad al-Juhani, ya, Ma'bad al-Juhani. Lalu pemikiran Ma'bad al-Juhani diambil oleh Ghailan ad-Dimashqi. Ya, Ghailan ad-Dimashqi. Lalu dari Ghailan ad-Dimashqi ini menuju Wasil bin Atha. Ya. Lalu dari Wasil bin Atha menuju Amr bin Ubaid. Nah, inilah tokoh-tokohnya ini. Ya, tokoh-tokoh dari Qadariyah. Yang pertama Ma'bad al-Juhani. Ya, Ma'bad al-Juhani. Kemudian diambil lagi oleh Ghailan ad-Dimashqi. Lalu diambil lagi oleh Wasil bin Atha. Lalu diambil oleh Amr bin Ubaid. Nah, jadi inilah berkaitan dengan munculnya kelompok ya Qadariyah di mana mereka tidak meyakini bahwa Allah memiliki kehendak. Padahal banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan Allah itu maha berkehendak. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takwir, "Wa ma tasha'una illa iyyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai. Allah lah
Allah lah yang dapat memberikan hidayah taufik kepada hamba yang Allah kehendaki. Ya, kehendaki. Jadi jelas Allah Maha berkehendak. Nah, di sini kaum Qadariyah menolak kehendak atas diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata mereka, Allah tidak berkehendak atas kehidupan manusia. Manusialah yang sepenuhnya berkehendak atas kehidupannya di dunia. Oleh sebab itu, dikatakan oleh ya para ahli ilmu, para ulama salaf bahwa Qadariyah adalah majus hadhil ummah. Majusinya umat ini. Dikatakan majusinya umat ini. Kenapa dikatakan kaum Qadariyah itu kok majusinya umat ini? Kenapa? Dikarenakan ya orang-orang majusi memiliki dua Tuhan. Meyakini dua Tuhan. Jadi Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan atau keburukan. Nah, Tuhan kebaikan itu lambangnya adalah api, ya, yakni api adalah bagi mereka adalah Tuhan kebaikan. Ya, makanya mereka selalu menjaga api ya, menjaga Tuhannya agar Tuhannya tidak mati, tidak padam, kan begitu. Nah, yang kedua Tuhan keburukan atau Tuhan kejahatan, yaitu yang mereka ya lambangkan dengan kegelapan. Bahwa kegelapan itu adalah yakni sekali lagi Tuhan ya keburukan. Nah, karena orang-orang Majus ini meyakini dua Tuhan, nah, sedangkan kaum Qadariyah secara tidak langsung telah menetapkan adanya dua Tuhan. Tuhan yang pertama Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang kedua manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri ya, yang mereka yakini bahwa manusia itu berkehendak sepenuhnya atas kehidupannya dan Allah tidak memiliki campur tangan atas kehidupan manusia. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, di sini ada kisah menarik. Ada dua orang tabi'in, Yahya bin Ma'mar, kemudian Abdurrahman Al-Himyari. Dua yakni tabi'in ini mereka berumrah ya. Lalu di negeri Mekah berjumpa dengan sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar Al-Khattab gitu ya. Lalu kedua tabi'in ini mengabarkan bahwa di Irak sana ada seorang bernama Ma'bad Al-Juhani yang telah ya menolak kehendak atas Allah Subhanahu wa taala, menolak sifat kehendak atas diri Allah Subhanahu wa taala, ya. Yani menolak takdir alias menolak takdir kan begitu. Maka apa kata Ibnu Umar? Sampaikan kepadanya bahwa sungguh Ibnu Umar telah berlepas diri dari pemahamannya, keyakinannya, dan ia pun berlepas diri dari diriku. Artinya ini sikap yang tegas dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, jadi sekali lagi inilah yang harus kita fahami di sini bahwa kaum Qadariyah ini sudah ada dan muncul di akhir-akhir kehidupan para sahabat. Di akhir-akhir kehidupan para sahabat begitu. Nah, jadi ucapan-ucapan tadi itu adalah warna-warna dari kaum Qadariyah. Ya, artinya jelaslah bahwa Qadariyah ini adalah kaum yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Jauh dari kata syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah yang harus kita fahami tentang ucapan-ucapan tadi yang tentunya melupakan Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan nikmat kepada diri si hamba bukan kepada Allah, maka jelas ini merupakan sikap kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita lihat lagi di sini keterangan dari Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Qasas ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 78 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala innama utituhu ala ilmin indi." Qarun berkata. Nah, ini lihat. Ini termasuk nyata betul dalam kehidupan manusia
Jadi pernah Allah Subhanahu wa taala ya menenggelamkan Qarun dan seluruh hartanya ke tanah, ya, ke bumi ini, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni atas sikapnya Qarun yang kufur nikmat. Bayangkan, ini sudah ada di masa dahulu. Ya, orang yang kaya raya luar biasa kekayaannya, kita bisa bayangkan bagaimana besarnya gudang hartanya Qarun. Ya, gudang hartanya Qarun, bahwa anak kunci dari pintu gudang tersebut, ya, anak kuncinya saja itu dipikul oleh dua orang yang sangat kuat di masanya. Dipikul oleh dua orang yang, ya, kuat di masanya itu. Nah, ini sudah kita bisa bayangkan. Ini baru anak kuncinya. Ini baru anak kuncinya sudah ya, pikul, ya, oleh dua orang yang kuat di masa itu. Lalu bagaimana besarnya dari pintu gudang harta Qarun, dan bagaimana juga besarnya gudang harta Qarun, ya, dan tentunya hartanya atau, ya, emas, perak dan lain sebagainya, dari perhiasan-perhiasan, dari harta yang sangat-sangat besar sekali, tidak ternilai, ya, yakni tidak ternilai harganya itu, sudah sangat banyak sekali jumlahnya di gudang harta Qarun, namun semuanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditelan bumi, ditelan bumi. Maka ketika seorang, ya, di zaman sekarang, misal di zaman sekarang ada orang gali tanah, ya, kemudian qadar Allah menemukan harta, ya, menemukan harta, ya, setelah adanya penggalian tanah tersebut, maka langsung dinisbatkan kepada si Qarun. Ini harta Qarun, ini hartanya si Qarun, maknanya ini harta Qarun, ini hartanya si Qarun, ya. Baik, kita dengarkan di sini apa kata Qarun dalam firman Allah ini. Qarun berkata, sungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Lihat, karena ilmuku, karena kepintaranku, karena otakku encer, karena kehebatan diriku, maka itulah, ya, harta tersebut aku dapati. Nah, inilah ucapan-ucapan seperti ini tidak menunjukkan bahwa orang tersebut bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Qarun telah jauh dari ajaran Nabi Musa, Qarun menyimpang dari ajaran Nabi Musa dan tidak beriman kepada ajaran Nabi Musa, serta bersikap kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi, si Qarun ini adalah, ya, yakni bagian atau termasuk dari Bani Israel sebenarnya. Termasuk dari Bani Israel yang dahulunya, awal kehidupan si Qarun, Qarun ini sangat miskin. Nggak punya apa-apa, ya, fakir bahkan. Lalu dia minta doa Nabi Musa, ya, agar diberikan kekayaan, dilimpahkan kekayaan. Nah, begitu si Qarun ini mendapatkan harta benda yang banyak, kekayaan yang melimpah, bukannya dia bertambah syukur atas nikmat Allah, namun dia telah kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang bisa kita lihat, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan, bahwa Qarun telah, ya, ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepadanya, sehingga wajar jika Allah benamkan Qarun beserta seluruh harta bendanya, wal iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang keterangan lagi di sini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam kitabnya ini. Qatadah ini, Imam Qatadah, dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, maksudnya karena pengetahuanku tentang cara-cara berbisnis atau berusaha. Ahli tafsir lainnya mengatakan, karena Allah mengetahui bahwa akulah, ya, karena Allah mengetahui bahwa akulah yang patut untuk menerima harta kekayaan itu. Dan inilah makna dari kata-kata Mujahid atau Imam Mujahid, aku diberi
harta kekayaan ini atas kemuliaanku. Ya, aku diberi harta kekayaan ini atas kemuliaanku. Ini pun sama ya. Ucapan-ucapan seperti ini jelas ucapan-ucapan yang menunjukkan ya, orangnya menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu sangatlah miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah fakir. Lihatlah ketika manusia lahir ke dunia ini, apakah saat bayi itu lahir ke dunia ini dia langsung membawa emas dari perut ibunya? Ya, ia langsung membawa perak, membawa yakni mutiara dan lain sebagainya dari dalam perut ibunya. Nah, jadi inilah yang perlu kita pahami bahwa kita terlahir ya dalam keadaan tidak punya apa-apa, ya, tidak memiliki apa-apa, dan kelak ketika kita wafat pun tentu wafat ya tidak membawa harta benda, tidak bersama kita di liang kubur, tidak bersama kita di liang lahat. Inilah keadaan manusia pada saat dia lahir ke dunia tidak bawa apa-apa, dan ketika dia meninggal pun dalam keadaan tidak membawa apapun dari kekayaannya. Justru apa yang diusahakannya selama berpuluh-puluh tahun kelak akan menjadi hak dari ya yakni ahli waris, hak dari ahli waris. Jadi bukan untuknya, dan tidak akan dibawa juga ke alam kuburnya, tidak akan bersamanya di alam kuburnya. Nah, inilah yang perlu kita pahami di sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hendaknya kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa nikmat-nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini ada hadis nih. Hadis yang panjang sekali dan tolong kita bersabar untuk mendengarkannya, yaitu ada 3 orang dari Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang buta, ada yang botak, ya rambut kepalanya, ada pula yang ya berpenyakit kulit lah, ya, di masanya itu. Nah, kita dengarkan hadis Nabi yang mulia di mana Nabi SAW menyatakan kepada kita semua, mengatakan tentang hadis yang mulia ini, inna thalathatan min bani Israel, abras, waqra' wa a'ma. فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به فقال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقته عشرا فقال بارك الله لك فيها بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك فقال البقرة والإبل فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذا وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. Nah, kita artikan ini baru sepertiganya dari hadis ini, tolong diperhatikan, atau setengahnya ya dari hadis ini. Kita bacakan artinya. Ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Lihat, ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu
penderita lepra, penderita kulit tadi, kemudian orang yang berkepala botak, dan orang buta. Jadi lihat, 3 orang ini sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, dengan hal yang tidak dia senangi, dengan hal yang ya tidak dia ridhoi, ya. Nah, sekarang kita lihat ya di sini, ya, yaitu penderita lepra, orang berkepala botak, dan orang buta. Allah ingin menguji mereka bertiga, kata Nabi. Maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat, ya. Diutus malaikat kepada 3 atau masing-masing dari 3 orang ini, dan bertanya kepada mereka, ya. Pertama, datanglah malaikat itu kepada si penderita lepra ini kulit, dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, rupa yang elok, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikkan orang-orang ini hilang dari tubuhku. Ya, maka diusaplah penderita lepra itu dan hilanglah penyakit yang dideritanya, serta diberilah ia rupa yang elok dan kulit yang indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kamu sukai? Orang ini menjawab, unta atau sapi. Itu Imam Ishaq yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, yakni ragu antara unta atau sapi begitu. Maka diberilah ia seekor unta yang bunting dan didoakan, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini. Nah, kemudian malaikat itu mendatangi orang yang berkepala botak dan bertanya kepadanya, apakah suatu yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, rambut yang indah dan hilang dari kepalaku apa yang telah menjijikkan orang-orang selama ini. Maka diusaplah kepalanya, dan ketika itu hilanglah penyakitnya, serta diberilah ia rambut yang indah, ya, rambut yang indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, kekayaan apa yang paling kamu sukai? Jawabnya, sapi atau unta. Maka diberilah ia seekor sapi bunting dan didoakan semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan sapi ini. Selanjutnya malaikat tadi mendatangi si buta dan bertanya kepadanya, apakah suatu yang paling kamu inginkan? Dia mengatakan, semoga Allah SWT berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang. Maka diusaplah ya wajahnya, dan seketika itu juga Allah SWT mengembalikan penglihatannya. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang kamu senangi? Ya, ia menjawab, kambing. Maka diberilah ya seekor kambing bunting, lalu berkembang biaklah unta, sapi, dan kambing tersebut, ya, sehingga yang pertama mempunyai selembah unta, yang kedua mempunyai selembah sapi, dan yang ketiga mempunyai satu lembah kambing. Nah, bisa dibayangkan, yakni betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada ya 3 orang dari Bani Israel ini. Selain penyakit-penyakit mereka itu sembuh dengan izin Allah, mereka juga mestinya atau pada dasarnya wajib mereka ya hidup itu yakni berbagi. Artinya ya bahwa orang-orang ini kelak akan yakni kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwa itu semua adalah hasil usahanya dan tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana sikap dari mereka ini ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ya, yang pertama adalah bahwa mereka atau 3 orang dari Bani Israel ini ya telah sembuh dari penyakitnya masing-masing, kan gitu. Kemudian yang kedua, justru mendapat kekayaan yang melimpah, harta kekayaan yang melimpah. Ya, yakni orang yang pertama tadi mendapatkan ya 1 lembah onta. Kemudian orang yang kedua mendapatkan 1 lembah sapi, dan yang ketiga atau orang ketiga mendapatkan 1 lembah ya kambing begitu. Jadi jumlahnya fantastis, jumlahnya banyak sekali, dan inilah kekayaan mereka yang membuat mereka bisa lupa atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca lagi
ya, yakni sisa dari hadis ini. Kita dengarkan kembali dan ini letak ujiannya di sini. Tsumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Faqala rajulun miskin, qad inqata'at bi al-hibal fi safari fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bika. As'aluka alladhi a'taka al-lawn al-hasan wal jidal al-hasan wal mal ba'iran wal mala ba'iran yani atabalagh bihi fi safari. Ya. فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك لم تكن أبرص ألم نكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا كابر قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فيه إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في سورته فقاله مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأبرص في سورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطع بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لأجهد اليوم يعني فوالله لأجهد اليوم بشيء أخذته لله قال أمسك مالك فإنما ابتليتم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. Ini terakhir dari hadis yang panjang ini berkaitan dengan 3 orang yang diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala yang masing-masing sesuai dengan penyakitnya dahulu begitu. Ya, kita lihat yang pertama dulu. Dari orang yang pertama, kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita lepra dengan menyerupai air dan keadaan ya. Maaf, dengan menyerupai diri dan keadaannya. Maaf, kita ulang lagi. Kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita lepra dengan menyerupai diri dan keadaannya dan berkata, "Aku seorang miskin, telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolongan Anda, demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang elok, kulit yang indah dan kekayaan ini, aku minta kepada Anda seekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku, yakni safarku." Tetapi dijawab, lihat apa jawaban orang ini? Hak-hak tanggunganku banyak sekali. Malaikat yang menyerupai orang penderita lepra itu pun berkata kepadanya, "Sepertinya aku mengenal Anda. Bukankah Anda ini yang dulu menderita lepra, orang-orang jijik kepada Anda, lagi pula melarat begitu, ya. Lalu Allah memberi Anda kekayaan." Dia malah menjawab, "Sungguhnya harta kekayaan ini hanyalah aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia, lagi terhormat." Maka malaikat berkata lagi kepadanya, "Jika Anda berkata dusta, niscaya Allah mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula." Nah, jadi ini ya, orang pertama jelas ya ini telah gagal ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian seperti ini, gagal menghadapinya. Dia mengira bahwa seluruh ya apa yang dia miliki datang dari dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu? Dan dia membanggakan dirinya ya, dan tidak dinisbatkan atau tidak disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian lalu malaikat tersebut mendatangi orang yang sebelumnya berkepala botak gitu ya, dengan menyerupai dirinya dan berkata kepadanya seperti yang dia katakan kepada orang yang pernah menderita lepra, serta ditolaknya sebagaimana telah ditolak oleh orang yang pertama tadi.
Maka berkatalah malaikat yang menyerupai dirinya itu kepadanya, jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula. Ya. Nah, kemudian terakhir, ini orang yang ketiga ini, malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai dirinya, ya, dan berkatalah kepadanya, ya, aku adalah seorang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rizki dalam perjalananku ini. Sehingga aku tidak akan dapat lagi meneruskan perjalananku ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Maka demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda, aku meminta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Maka orang tersebut menjawab, sungguh aku dahulu buta. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa yang Anda sukai dan tinggalkan apa yang Anda sukai. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit Anda dengan meminta Anda mengembalikan sesuatu yang telah Anda ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang telah Anda ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang menyerupai orang buta tersebut berkata apa? Peganglah kekayaan Anda karena sungguhnya engkau ini hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah telah ridho kepada Anda dan telah murka kepada kedua teman Anda itu. Yaitu mantan si botak dan mantan si lepra kan gitu. Jadi di sini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan ini semua kepada mereka, dan tentunya kita bisa lihat bagaimana sikap mereka itu, ya. Bagaimana sikap, ya, si mantan lepra, mantan botak, dan mantan si buta begitu. Nah, kita lihat di sini keterangan-keterangan tadi, ya, dari 3 orang dari Bani Israel, ya. Pertama jelas bahwa ini semua adalah ujian, yakni semua apa yang kita jumpai di dunia ini bentuknya yakni ujian. Apakah kekayaan, kemiskinan, sehat, sakit, ya, lapang, sulit, dan lain sebagainya. Semua bentuknya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita dapat mensikapi apa yang Allah berikan kepada kita dari ujian-ujian tersebut. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita musibah atau hal-hal yang tidak kita sukai, maka kita bersabar. Kita bersabar, bersabar atasnya. Dan kebalikan, jika kita mendapatkan hal-hal yang kita senangi, kita sukai, kita ridho, ya, maka hendaknya kita bersyukur atas nikmat tersebut. Nabi katakan kepada kita, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzak illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman, karena tidak ada kecuali hanya pada orang beriman, ya, hanya ada pada orang yang beriman. Yang pertama, jika Allah Subhanahu wa taala berikan hal-hal yang tidak mengenakan, ya, lalu si hamba bersabar, maka itulah yang terbaik bagi dirinya. Dan kebalikannya, jika Allah Subhanahu wa taala berikan hal-hal yang menyenangkan, membahagiakan, lalu sikapnya bersyukur, itulah yang terbaik bagi dirinya. Itulah yang terbaik bagi dirinya. Jadi kalau kita dikasih musibah, ya, datang penyakit, ya, datang, ya, kesulitan, ya, keuangan dan lain sebagainya, hendaknya kita bersabar. Tapi kebalikannya, kalau kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, membahagiakan, ya, hal-hal yang kita sukai gitu, ya, maka hendaknya kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah juga di sini kita lihat tentang kemampuan malaikat untuk merubah wujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada wujud manusia, kepada wujud manusia. Ini merupakan, ya, apa namanya? Kemampuan, ya, Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mampu, Allah Maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini. Jadi mudah bagi Allah, ya, untuk, yakni, merubah malaikat menjadi wujud manusia, dan ini juga tentunya bisa kita lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seringkali malaikat Jibril datang kepada Nabi, ya, diantaranya dengan bentuk rupa manusia, dengan bentuk rupa manusia, tentunya begitu, ya. Jadi sekali lagi ini merupakan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala
dan keutamaan yang Allah berikan kepada yakni para malaikat tadi. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini dalam hadis yang panjang ini tadi sudah kita dengarkan ada 3 orang Bani Israel, ya, si lepra, ya, kemudian si botak dan si buta, gitu ya. Nah, masing-masing kan diuji itu. Ya, yang satu kulitnya ya berpenyakit sehingga jijik orang-orang melihatnya. Kemudian yang kedua si botak dan tentunya kepalanya itu penuh dengan penyakit yang apabila dilihat oleh orang-orang di masanya ini sangat menjijikkan sekali. Orang pun akan kabur ya darinya. Dan yang ketiga adalah si buta, di mana Allah Subhanahu wa taala ya awalnya membutakan ya yakni matanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya menguji 3 hamba ini dan masing-masing diberikan kekayaan yang kemudian berkembang ya. Nah, kemudian datang kembali malaikat untuk yang kedua kali kepada masing-masing guna menguji mereka. Ingat, guna menguji mereka ini. Ya, datang kepada si mantan lepra, datang kepada si mantan botak, datang kepada si mantan buta begitu ya, dan minta harta sedikit dari apa yang dimilikinya itu. Namun ya orang pertama dan yang kedua menolaknya, jelas-jelas menolaknya dan bahkan mengatakan semuanya itu adalah hasil kepintaranku, hasil kehebatanku, usahaku, banting tulangku dan lain sebagainya lah. Inilah ya yakni berkaitan dengan argumentasi atau keterangan dari 2 orang pertama yang jelas-jelas kufur nikmat, yang jelas-jelas kufur nikmat. Adapun orang yang ketiga tidak seperti itu. Dia bahkan senang kalau di antara kambingnya itu diambil oleh si musafir ini yang ternyata dia adalah malaikat, ya, dan tidak diberikan kepada Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak diberikan. Sekali lagi, tidak sekali lagi dalam hal ini, ya, kembali kepada pembicaraan kita tadi bahwa malaikat tadi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji, sekali lagi menguji mereka ini, dan masing-masing mendapatkan ya ujiannya. Dan 2 orang tadi telah gagal dalam ujian ini. Hanya 1 orang yang selamat dari ujian ini dan sukses ketika dia eh, berikan semuanya itu, atau dia nyatakan semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dari dirinya. Dan tentunya ya, orang seperti ini adalah orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inilah tentang 3 orang dari Bani Israel yang diuji oleh Allah. 2 ya telah gagal dari ujian hidup ini dan 1 yang sukses, kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ya ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun 2 temannya yang 2 tadi telah mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah para jamaah yang kita lihat dari hadis yang panjang tadi, ya, panjang ya, yang menjelaskan tentang 3 orang dari Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi hendaknya kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, serta mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari manusia. Ya, bukan datang dari manusia. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tentang bab yang ke-49, ya, bab yang bagus sekali, yang menjelaskan tentang sikap syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengakuinya bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita bersikap kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pada dasarnya manusia ya ketika hidup di dunia ini nggak punya apa-apa. Kita hidup di dunia ini tidak memiliki apa-apa. Ya, kita lahir tidak membawa harta benda
Dan juga ketika nanti kita wafat di kubur, tidak bawa harta benda. Ya, kita hanya membawa amal-amal kita masing-masing, ya. Dan ya, harta benda akan diwariskan kepada ahli waris, tidak akan ikut ke alam kubur atau kuburan, ya. Keluarga dan seluruh harta akan pulang. Adapun yang bersama si mayit adalah amalnya saja. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan bab yang ke-49 tentang bersyukur atas nikmat Allah dan meyakini bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan kepada pembawa acara untuk sesi soal jawab. Kalau memang ada pertanyaan dari bab yang kita kaji pada siang hari ini, silakan. Atau bab-bab sebelum-sebelumnya silakan. Atau bab-bab sebelumnya silakan, ya. Dipersilakan. Jadi kita sudah, Masya Allah ini, berapa ini? 49 bab, ya. 49 bab telah kita lalui, tentunya sudah banyak sekali yang telah kita pelajari, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga yang penting adalah ya ini tadi dikatakan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak kufur atas nikmat tersebut, meyakini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan kepada pembawa acara untuk membimbing soal jawab dari materi kita di siang hari ini, ya, atau bab-bab sebelum-sebelumnya, silakan. Silakan. Baik Ustaz, jazakallah khair. Eh, Baik kakak-kakak semuanya, jika kalau ada yang mau ditanyakan, baik materi pada hari ini atau bab-bab sebelumnya, atau hal yang lain yang mau ditanyakan, mungkin bisa langsung melakukan diketik di kolom chat atau raise hand untuk bisa bertanya langsung. Baik Ustaz, Ana agak melihat hadis yang terakhir ini, yang panjang ini, jadi berpikir Ustaz, mengenai qanaah. Artinya yang pertama tuh yang penderita kusta dan botak itu meminta hewan unta dan sapi. Artinya Iya, saat itu unta dan sapi itu hewan yang paling mahal pada saat itu. Sedangkan yang buta ini meminta kambing, yang hewan yang pada saat itu dia hanya meminta kambing agar bisa melanjutkan perjalanan. Apakah kekonaan ini dalam hal dunia ini meminta sesuatu yang kita rasa hanya cukup untuk kita untuk di dunia gitu. Tapi ini menjadi satu sunnah Ustaz. iya. Artinya begini, kan ini hanya contoh saja berkaitan dengan apa namanya, hewan ternak yang diberikan. Baik, Jadi orang pertama meminta onta, jelas, betul. artinya bahwa onta memang mahal, ya, jelas mahal harganya. Kemudian orang yang kedua minta sapi Sapi. gitu, ya, ya juga mahal juga, lumayan. Nah, orang ketiga ya kambing. Kalau dari sisi harga ya mungkin nggak sebanding dari sapi dan onta kan gitu, ya. Betul. Umumnya dia jauh lebih murah begitu. Tetapi bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah sikap syukurnya itu loh. Sikap Nah, syukurnya itu artinya semua apa namanya? Semuanya kan diuji. Tiga orang ini masing-masing diuji, ya. Diuji, datang malaikat dengan rupa mereka dahulu, ya. Dahulu yang pertama kali itu dahulu, ya, datang malaikat pertama kepada mantan lepra dengan wujud, ya, malaikat ini eh, penuh kulitnya itu dengan penyakit lepra kan gitu. Lalu datang malaikat kepada orang kedua dengan wujud seperti orang itu yang dulunya mantan botak, ya, yang penuh kepalanya itu dengan penyakit, orang jijik melihatnya kan gitu. Dan akhirnya datang malaikat kepada orang ketiga dengan rupa orang itu dahulunya, yaitu buta, matanya buta. Lalu ya malaikat minta, ya, masing-masing dari orang tersebut dari hartanya yang dia miliki, dari hewan ternak tentunya yang dia miliki, minta seekor onta kepada orang pertama, kemudian minta seekor sapi kepada orang kedua, dan minta seekor kambing kepada orang ketiga. Maka yang lulus hanya yang ketiga, yang minta, ya, yang dimintai tadi seekor kambing saja sebenarnya. Tapi orang ketiga ini bahkan
eh, ridho kalau dia mengambil sesuka hatinya gitu ya dari kambing-kambing itu, karena semuanya itu datang dari Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bersyukur orang ketiga ini menunjukkan sikap syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nyatakan bahwa nikmat-nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang benar. Nah, ini substansinya di sini. Artinya mensyukuri nikmat Allah dan meyakini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu yakni berkaitan dengan hewan apa yang didapat, yang penting bagaimana sikapnya itu. Bagaimana dia mensikapi, dan inilah masalah tauhid. Inilah berkaitan dengan tauhid ya. Jadi ini juga tentu tidak luput dari masalah takdir ya. Ya, masalah apa? Takdir, Allah takdirkan ya sembuh kan? Sembuh dari penyakit, bahkan Allah takdirkan hartanya berlimpah kan begitu. Nah, ini ada ungkapan bagus nih antara takdir dengan tauhid. Apa itu ungkapannya? Ungkapannya adalah takdir itu adalah aturan tauhid. Tauhid adalah ya aturan kehidupan. Jadi kalau bahasa Arabnya al-qadaru nizamut tauhid, wat tauhidu nizamul hayati. Artinya apa? Kalau kehidupan kita akan baik, ya, kalaulah kehidupan kita ini ingin baik gitu, ingin bagus ya, maka hendaknya kita wajib bertauhid, tidak boleh berbuat syirik. Dan tauhid kita pun akan baik kalau kita beriman kepada takdir Allah dengan keimanan yang benar. Nah, begitu. Saya ulangi lagi ya, bahwa takdir itu adalah aturan tauhid dan tauhid adalah aturan kehidupan. Ya, dengan kata lain, kita dengan kata lain, jika kehidupan kita ingin bagus, ya, hendaknya kita bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik. Dan jika tauhid kita akan baik pula, akan menjadi baik, hendaknya kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, begitu. Ya, dengan keimanan yang benar. Nah, kemudian tadi disinggung masalah apa tadi, qanaah ya. Masalah apa, qanaah gitu ya. Arti betul kita wajib bersikap qanaah, yakni merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup atas ya nikmat yang kita dapat pada hari ini misalnya. Nah, kita wajib bersyukur. Ya, wajib bersyukur dan qanaah, merasa cukup. Ya, merasa cukup. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya sifatnya nggak akan cukup-cukup juga. Ya, kalau misalnya diberi emas ya sebesar satu gunung emas begitu ya, pasti manusia ingin yang kedua, ya, ingin yang kedua. Kalau sudah punya emas dua gunung gitu ya, pasti akan ingin punya yang ketiga kan gitu ya, dan begitu seterusnya. Ini nggak akan pernah merasa cukup dalam masalah harta benda dunia, dalam masalah harta benda dunia. Makanya orang atau manusia yang seperti ini akan berbangga-bangga, dengan harta bendanya yang dia peroleh. Ya, Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Alhaakumut takatsur, ya. Yakni kalian berbangga-bangga dengan dunia kalian, dengan harta benda kalian, telah melalaikan kalian dari mengingat Allah sampai kalian dimasukkan ke liang kubur. Jadi kalau manusia sudah masuk ke liang kubur, nggak ada lagi yang dibanggakan, ya kan? Apa coba yang akan dia banggakan kalau diri sudah masuk liang kubur? Kalau sudah masuk kuburan, manusia masuk kuburan, apa yang akan dia banggakan lagi? Kan nggak ada, ya. Sudah berakhir kehidupannya di dunia. Ya, sudah masuk dia ke liang kubur, maka tidak ada lagi yang dibanggakannya. Dia itu bisa berbangga-bangga kalau dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, harta melimpah, ya, kekayaannya melimpah, dia bisa berbangga-bangga. Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat ya, berkaitan dengan yakni di antara manusia ya yang hartanya banyak tapi kufur, yaitu Qarun, contohnya Qarun, lihat Qarun ya, atau ya yakni seorang raja yang juga kufur atas nikmat-nikmat Allah seperti Raja Namruz, Raja Babilonia di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kan begitu, kufur nikmat dia, kufur nikmat dia, kan gitu ya, dan bahkan dia mengaku diri sebagai Tuhan lagi, ngaku-ngaku diri sebagai Tuhan lagi ya. Nah ini sudah kufur nikmat, dia ngaku diri sebagai Tuhan. Nah ini kan jelas ya, yakni diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat hukuman dan azab Allah yang sangat pedih. Wal'iyadzubillah. Rasulullah sallallahu wal afiyah. Nah ini yang harus kita ambil ibrah, pelajaran berharga dari kehidupan orang-orang terdahulu, di mana banyak orang-orang dahulu itu kufur nikmat dan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka sendiri, atas kekufuran mereka sendiri, ya, pembangkangan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, silakan. Kalau ada Baik, pertanyaan boleh. kakak misalkan ada yang mau ditanyakan dapat melakukan raise hand langsung dan bertanya langsung, mungkin Kak Nila atau Kak Riza atau Kak Feni yang mau ditanyakan. Baik Ustaz. Ana jadi kita kalau bahasanya tuh kalau orang tua tuh kalau minta minta harta itu dibilangin minta yang cukup kata. Jadinya kalau minta banyak belum tentu berkah. Jadi kadang orang punya Alphard pas mobilnya rusak dia bingung mau buat bensinnya dia bingung. Kadang apa ya nggak sesuai dengan yang dimintakan dengan yang yang kemampuannya. Baik. Ana pikir juga kalau misalkan kita lahir kita jadi bayi nggak pakai baju makan nggak bisa harus nangis dulu baru dikasih makan lahir dan di akhirat pun apa dikubur pun kita nggak bisa sendiri gitu perlu orang lain dan lain-lain gitu. Jadinya jadi muhasabah sendiri gitu Ustaz. Apakah ini sebuah muhasabah ini seperti dapat meningkatkan kita untuk lebih bersyukur Ustaz? Ya sudah pasti ya, sudah pasti kita wajib bermuhasabah ya, atau introspeksi diri, melihat kepada diri kita. Pada dasarnya kita ini nggak punya apa-apa, terlahir ya keluar dari perut ibu kita nggak bawa apa-apa ya dari harta benda, memang seperti itu. Kemudian juga nanti di ujung kehidupan di dunia ketika wafat misalnya juga hanya selai kain saja, nggak bawa apa-apa, ya nggak bawa apa-apa kok. Ya, nah inilah keadaan manusia, hanya bawa amalnya saja, hanya bawa amalnya saja, apakah amal baik atau amal buruk, naudzubillah min dzalik, ya kan? Jadi inilah yang perlu kita fahami yang seperti ini. Kemudian juga ya kalau kita ingin bersyukur atas nikmat Allah, tentu kita lihat orang yang di bawah kita. Ya orang-orang yang di bawah kita tuh banyak sekali. Yang hari ini nggak bisa makan, nggak bisa makan. Memang nggak punya duit, nggak punya apa-apa, nggak bisa makan. Itu banyak sekali di zaman sekarang. Maka kita bisa bersyukur masih bisa makan, ya. Bahkan sebagian orang masih bisa jalan-jalan, ya. Ya, inilah yang harus kita syukuri dari kehidupan kita di dunia ini. Dan makanya wajar jika Allah nyatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali. Ya, artinya apa? Kebanyakan mereka kufur. Kufur nikmat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nggak ingat lagi kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat gitu ya. Ya, jadi seperti itulah kurang lebih. Itulah keadaan manusia. Manusia itu zaluman jahula. Jadi kata Allah, zalum, ya, ya ini berbuat zalim atas dirinya sendiri dan jahul, bodoh. Nah, itulah keadaan manusia yang nyata-nyata zaluman jahula, ya. Nah, hendaknya kita sadari yang seperti ini, jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur nikmat, ya, tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandailah kita bersyukur
atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat selalu ya, doa Nabi. Apa itu doa Nabi? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah diriku ya. Untuk apa? Pertama berzikir kepada Engkau, yang kedua bersyukur. Lihat bersyukur. Minta tolong untuk bersyukur. Dan yang ketiga untuk dapat beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Jadi berdoalah dan berdoalah untuk bisa menjadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi inilah berkaitan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan ingat juga perlu kita ingatkan juga kepada para wanita. Nah ini, kenapa para wanita? Karena mereka lemah dalam masalah ini. Mereka itu lemah sekali dalam masalah ini. Ingat, ingat. Harus diingatkan. Para suami ingatkan para istrinya itu. Agar ya para istri itu banyak-banyak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi telah jelaskan bahwa mayoritas penghuni neraka itu adalah perempuan. Ya, mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita. Ketika ditanya, wahai Rasul, kenapa mereka menjadi ya mayoritas penghuni neraka? Yakfurnal ashir, kata Nabi, karena mereka kufur terhadap ya suaminya. Kufur apa ya? Kufur nikmat. Ya kufur nikmat. Ya, ini tidak mensyukuri apa yang diberi oleh suami, apa yang dikasih oleh suami, nggak mensyukuri itu. Nah ini kan banyak seperti ini. Nah ini kewajiban para suami untuk mendidik ya, istrinya itu, anak perempuannya itu untuk banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini yang harus kita tanamkan nih kepada anak dan istri kita agar mereka banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah. Ya, udah bersyukur saja sudah. Apa yang didapat pada hari ini bersyukur, ya, bersyukur dan bersyukur. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya melimpahkan nikmat itu lebih banyak lagi kepada kita. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, begitu. Ya, silakan. Kalau ada lagi pertanyaan, silakan. Ini ada pertanyaan yang masuk nih. Ustaz, ada 2 pertanyaan yang masuk di kolom chat. Afwan, Ustaz izin bertanya, bagaimana caranya kita bersyukur padahal misal dalam keadaan sulit sekali dirasakan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Gimana yang terakhir? Padahal apa? Padahal dalam keadaan sulit sekali dirasakan. Oh, baik. Nah, sekarang kita kan hidup ini di zaman modern ya. Kita katakan hidup kita ini di zaman modern. Abad 15 Hijriyah. Ya kan? Coba kita lihat di abad-abad pertama itu. Di abad pertama ya. Yakni di zaman Nabi. Di zaman Nabi SAW. Coba bandingkan hidup kita sekarang ini dengan kehidupan Nabi dahulu. Ya, contoh, nggak usah muluk-muluk misalnya ya. Yakni bandingkan antara rumah kita dengan rumah Nabi. Mana yang lebih bagus? Rumah kita atau rumah Nabi Muhammad SAW? Yang mana rumah Nabi? Bayangkan rumah Nabi itu ini kalau saya tidak salah ya, rumah Aisyah saja misalnya, itu ukurannya saja berapa ini? 4x8 begitu ya. 4x8 kalau tidak salah, atau 3x8 ya, atau 4x8 begitu. Sebagiannya sudah menjadi pekarangan. Ya, pekarangan itu ambillah yakni 3x4, sisanya rumah. Kecil sekali itu ya. Ya, 4x8 berapa sih? 30-an ya? Ya. 32 meter ya. Artinya itu kan rumah yang sangat sederhana sekali, ukurannya kecil, ya.
Dan bisa dilihat pula perabot rumah tangganya apa sih? Ya, perabot rumah tangga Nabi dengan perabot rumah tangga kita gimana perbandingannya? Jauh sekali, jauh sekali. Jauh sekali. Nabi itu yakni dengan tikar saja tidur itu. Dengan tikar dari anyaman apa namanya? Apa namanya itu? Daun kurma ya. Artinya kalau Nabi tidur itu berbekas. Berbekas di punggung Nabi, di tubuh Nabi yang kalau Umar melihat Nabi, yakni di punggung Nabi itu berbekas dari tikar itu, Umar itu menangis. Umar itu menangis, ya. Jadi, ya kalau kita bandingkan antara hidup Nabi, kehidupan Nabi dengan kehidupan kita sekarang ini jauh sekali. Sangat jauh sekali, sangat jauh sekali. Ya, kita ini jauh lebih nikmat dari sisi duniawi ya. Dari sisi duniawi kita ini jauh lebih nikmat loh. Jauh lebih nikmat dari ya, apa yang Nabi dapati di zamannya. Apa yang para sahabat dapati di zamannya. Nah, itulah yang harus kita syukuri. Itu dengan kehidupan Nabi saja kita sudah sangat jauh sekali gitu. Jadi jangan sampai kita ini kufur nikmat. Nabi itu orang yang sangat sempurna bersyukurnya atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kehidupannya susah ketika itu Nabi. Jangan kita pikir kehidupan Nabi itu waduh senang apa namanya dengan nikmat-nikmat dunia misalnya atau dengan kemewahan. Jauh Nabi itu jauh dari kemewahan. Nabi itu jauh dari kemewahan. Bayangkan, ini di akhir kehidupan Nabi. Itu Nabi menggadaikan baju besinya untuk makan. Bayangkan, terbayang nggak tidak ini dengan oleh jamaah seperti ini? Terbayang tidak oleh jamaah kalau Nabi di akhir kehidupannya susah sekali. Ya, yakni menggadaikan baju besinya untuk makan. Untuk makan, bayangkan. Ya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini? Ya, coba kita ingatkan seperti ini, ya, kaum muslimin, bagaimana kehidupan Nabi yang susah di masa itu. Sulit luar biasa. Tapi Nabi adalah orang yang sempurna syukurnya kepada Allah. Sempurna tauhidnya. Sempurna keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita contoh dari kehidupan Nabi Muhammad SAW sehingga kita akan bisa menjadi orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, para jamaah inilah yang harus kita ingat ya selalu. Bagaimana sih hidup Nabi di zaman dahulu? Apakah penuh kemewahan atau bagaimana? Ah, ini. Ini banyak nih umat Islam mungkin nggak tahu ini. Banyak umat Islam nggak tahu bagaimana kehidupan nabinya dahulu. Bagaimana hidupnya susah. Ya, susah dahulu, susah sekali hidup Nabi. Jangan kita bayangkan hidup Nabi itu mewah. Yang mewah itu Raja Romawi, Raja Persia, iya mewah. Ya, di zamannya ya, di zamannya. Tapi hidup Nabi sulit para jamaah, sulit sekali, susah sekali. Bahkan seringnya istri-istri Nabi itu seringnya puasa. Kenapa puasa? Nggak ada makanan. Coba, nggak ada makanan di rumah mereka, nggak ada. Seringnya mereka tuh puasa. Ya, nah itulah kehidupan Nabi. Jadi dapur-dapur mereka itu nggak ngebul. Kenapa nggak ngebul? Ya nggak ada makanan. Ya, dan sering Nabi katakan kepada istri ini kalau pulang dari masjid ya, pulang dari masjid ya itu bertanya dulu kepada istrinya, ama'aki ta'am wa illa fa inni sha'im. Adakah makanan hari ini? Kalau tidak ada saya berpuasa saja kata Nabi. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah hidupnya susah, ya. Jadi subhanallah kita ini yakni mungkin kita ini banyak kufur nikmat kita ini. Banyak kufur nikmat kita ini kalau kita bandingkan dengan kehidupan Nabi yang sangat sulit. Kehidupan Nabi yang sangat sulit sekali, sangat sederhana sekali. Ya, ini banyak kaum muslimin nggak ngerti ini bagaimana kehidupan Nabi yang sulit di masa itu. Ya, jangan kita memang ada sahabat-sahabat yang kaya raya betul. Ada sahabat-sahabat yang saudagar, ya, hidup berkecukupan dan seterusnya. Tapi lihatlah bagaimana Rasulullah SAW dan kebanyakan sahabat yang sulit, ya.
Ya, yang kaya raya ya nggak banyak ya, tapi kebanyakan para sahabat sulit. Kebanyakan kehidupan para sahabat sulit sekali. Dan itu bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sendiri, pemimpin mereka yang sulitnya luar biasa di masa itu, ya. Sehingga ini menjadi contoh bagi kita semua, suri tauladan bagi kita semua. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini perlu kita mengkaji ya, mengkaji dan mengkaji bagaimana sih Nabi itu hidup, bagaimana sulitnya Nabi, ya agar kita ini lebih bersyukur gitu. Kalau kita melihat bagaimana Nabi itu sulit, kita bersyukur, bersyukur, ya. Contoh nih contoh ya, ya ini ada seorang ibu, ya di masa dahulu itu, ya dia bawa dua anak perempuannya. Ini ibu miskin ini, ibunya miskin sekali, miskin sekali. Lalu si ibu ini datang ke rumah Aisyah, istri Nabi ya, istri Nabi. Lalu ibu ini minta sodakoh. Bayangin, ya minta sodakoh atau infak ya dari Aisyah. Apa kata Aisyah? Wahai ibu, kami nggak punya apa-apa. Kami nggak punya apa-apa, wahai ibu. Kami hanya punya dua kurma. Dua butir kurma, bayangkan. Hanya punya dua butir kurma. Lalu, dua butir kurma ini diberikan kepada ibu tersebut. Dua butir kurma. Kemudian satu butir kurma ya dibelah dua, diberikan kepada dua putri, ya, dua anak perempuan gitu ya. Lalu satu butir kurma ini akan dimakan oleh ibu ini. Nah, karena anak ini kan nggak cukup, ya. Masa satu butir kurma dibagi dua gitu loh. Satu butir kurma dibagi dua. Nah, kemudian ya karena ibu ini nggak tega ya, kemudian diberikan kepada anaknya lagi. Sehingga ibu ini nggak bisa makan apa-apa. Nah, inilah bagaimana sulitnya Nabi. Nah, begitulah gambaran bagaimana sulitnya Nabi SAW di masa itu dan tidak kita rasakan di masa kita sekarang ini, para jamaah. Kita sekarang ini serba nikmat, ya. Saya katakan kita zaman sekarang ini serba nikmat. Makanya kita lihat ya, jadi sahabat-sahabat di masa dahulu, kalau mereka melihat bagaimana Nabi itu susah sekali, Nabi itu susah sekali, maka para sahabat jelas semuanya menangis. Ya, melihat kehidupan Nabi yang sangat sulit, yang sangat sulit. Dan sekali lagi, ya nih Nabi SAW seringnya berpuasa memang di zaman itu karena memang tidak ada makanan sama sekali. Ya, seringnya seperti itu keadaan Nabi. Nah, ini kalau kita lihat lagi kepada diri kita, ngaca kepada diri kita ini, mungkin kita katakan sudah banyak kita ini kufur nikmat. Maka hendaknya kita ingat ya akan nikmat-nikmat tersebut dan kita bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ya, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa saya jelaskan ya. Berkaitan dengan wajib kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Ya, suaranya. Suaranya mana ini? Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, apa ada golongan Qadariyah di zaman sekarang? Siapa tokoh-tokohnya yang perlu kita waspadai? Yang kedua, lalu Ya. bagaimana dengan Jabriyah yang diyakinin yang meyakini sebaliknya dari Qadariyah? Barakallahu fiik. Kalau berkaitan dengan kelompok ya, kelompok Qadariyah itu memang nggak ada. Saya juga belum pernah dengar, belum dapati
ya orang bangga gitu dengan menamakan dirinya Qadariyah. Nah, ini nggak ada nih, atau belum ada atau belum saya dapati barangkali ya. Namun pemikirannya ada, ya. Yang namanya pemikiran itu ada gitu ya. Tadi yang saya katakan, ya, yakni apa yang sebagian orang berucap, sebagian orang itu berucap, yakni ketika ditanya, Pak, ini Masya Allah ini usahanya lancar, apa namanya, berkembang banyak dan sebagainya. Lalu orang ini menjawab, oh ini hasil kepintaran saya, otak saya yang encer, skill saya yang luar biasa di atas rata-rata, kemampuan saya yang hebat, dan seterusnya, semuanya dinisbatkan kepada dirinya saja, ya, tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita katakan warna-warna qadariyah, ya, warna-warna ya, atau gaya-gayanya qadariyah gitu, atau pemikirannya qadariyah. Bukan, eh, ya, kalau kita tanya kepada orang tersebut misalnya, Pak, Anda ini Qadari ya, Qadariyah ya? Dia juga bingung. Dia juga bingung, apa itu Qadariyah gitu ya. Dia juga nggak tahu itu apa Qadariyah, kan gitu. Jadi untuk penamaan mungkin tidak ada, ya, atau belum ada, atau saya nggak tahu kalau memang ada gitu. Yang jelas pemikirannya itu ada jelas ya. Warna-warnanya ada gitu. Itu yang jelas sekali. Ya, jadi kesombongan ya. Kesombongan sebagian orang dengan ucapannya tadi, ya, maka jelas itu bagian dari warna-warna kaum Qadariyah. Nah, kemudian yang menyelisihinya atau yang betul-betul berseberangan ya dengan Qadariyah itu Jabariyah. Betul tadi disebutkan Jabariyah ini pendirinya adalah Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan itu pendiri dari Jabariyah. Jadi hidup mereka pasrah dengan takdir saja. Pasrah dengan takdir. Contoh, kalau ada orang ditanya, Pak, kenapa zikir terus di masjid? Katanya mau kaya. Nah, kata orang ini, iya, saya kan mau, benar saya mau kaya. Kalau Allah menakdirkan saya kaya, nanti kaya sendirinya, jangan khawatir. Kata orang ini ya. Ini jelas Jabariyah. Ini adalah jawaban dari orang, ya, pemikirannya pemikiran Jabariyah atau warna-warna Jabariyah begitu. Tapi secara kelompok dinamakan Jabariyah, ya juga nggak ada seperti ini, atau mungkin saya belum dengar barangkali. Ya, yang jelas ya pemikiran itu ada. Ya, jadi kalau kalau misalnya orang-orang yang dahulu sudah tidak ada, tapi pemikirannya ada, gitu. Pemikiran, karena pemikiran ini nggak akan mati kan? Orangnya boleh mati. Jaham bin Safwan boleh mati di zamannya dahulu, atau dari Ma'bad al-Juhani, ya, Ghailan ad-Dimashqi, Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid, ya orangnya sudah mati, tapi pemikirannya kan nggak mati. Pemikirannya berkembang, berkembang, berkembang kan begitu. Iya kan? Nah, pemikiran itu yang ada mungkin pada sebagian orang di zaman sekarang, walaupun jelas tidak menamakan dirinya sebagai Qadariyah atau tidak menamakan diri sebagai Jabariyah. Wallahu taala alam. Ya, silakan. Saya Ustaz, ini terkait dengan apa namanya, kita kadang-kadang kan di pesantren itu kan kita sering semangatin santri-santri itu manjada wajada gitu. Itu gimana Ustaz? Manjada wajada, ya. Ya, ini barang siapa bersungguh-sungguh dia akan dapat. Ini peribahasa. Ini kata-kata motivasi sebenarnya. Ya, Nah, kata-kata motivasi untuk memotivasi seorang gitu atau orang lain. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dalam ucapan-ucapan seperti ini, yang jelas ya, dia dalam keyakinannya harus meyakini bahwa nikmat datang dari Allah, ya kan? Ucapannya juga menunjukkan dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara hati dan ucapan itu benar gitu. Antara hati dan ucapan itu benar. Adapun ungkapan-ungkapan tadi itu semacam peribahasa saja, ya, peribahasa ya, bukan suatu keyakinan bahwa sepenuhnya manusia itu berkehendak, Allah nggak berkehendak, bukan itu.
Ya, itu hanya sekedar peribahasa dan tidak dibawa kepada keyakinan. Ya, artinya keyakinan kita, hati dan lisan harus jalan untuk atau dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ada lagi Eh, pertanyaan? Baik, Ustaz, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kita bisa cukupkan cukupkan pada kajian pada hari ini. Baik kakak-kakak semuanya yang mau mengikuti Instagram MT Sahabat Ilmu Teladan sudah aktif lagi, di mana di pengumuman kajian akan diinfokan pada eh, akun Instagram dari MT Sahabat Ilmu Teladan tersebut. Baik, jazakallah khair Ustaz. Mungkin bisa ditutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada siang hari ini dari bab 49 berkaitan dengan kewajiban bersyukur atas nikmat Allah dan mengakui bahwa nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus menjadi yakni hal yang mendasar dalam hidup kita. Wajib kita bersyukur dan bersyukur dimanapun kita berada, apapun yang Allah berikan kepada kita dari nikmat, ya nikmat, hendaknya kita bersyukur, bisa mensyukurinya, ya bisa bersyukur atasnya. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari hamba-hamba yang bersyukur, minasyakirin, hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam, sallallahu Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.